Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gasdor. Berjumpa lagi dengan Otomotif Dagelan, channel yang membahas dunia otomotif secara serius maupun satir. Di hadapan kita sekarang ada motor Matic yang desainnya cukup unik ya. Kalian tahu ini apa? Ini adalah Wemoto Neon. Kemudian motor ini Wemoto Neon ini memiliki desain atau konsep dengan skuter retro klasik ya, ala-ala Eropa. Karena kita semua tahu ya, skuter itu rata-rata terinspirasinya dari skuter pabrikan Eropa. Pabrikan Eropa yang atau si merek Piaggio itu atau Vespa itu bisa dikatakan salah satu trendsetter dunia trendsetter dunia untuk model-model skuter Matic dengan gaya retro klasik. Nah, Wemoto juga memiliki produk skuter retro klasik yang dilabeli dengan nama Neon. Bentuknya ya cakep sih. Kalau kalian pernah lihat skuter-skuter Eropa seperti Lambretta, Vespa dan lain-lain, ya untuk garis bodi kemudian tarikan-tarikan garisnya itu ya tidak tegas namun lebih cenderung curve ya. Jadi menguatkan kesan retro klasik dari Wemoto Neon. Yang unik atau yang lain daripada yang lain dari Wemoto Neon ini adalah mesinnya menggunakan kubikasi 125 cc dengan sistem bahan bakar yang sudah FI atau fuel injection. Nah, bagaimana sih detail dari Wemoto Neon ini? Yuk kita lihat satu persatu detail dari Wemoto. Untuk detail logo di bagian depan, ini ada tulisan Wemoto, yaitu produsen dari motor ini. Kemudian ada lambang, entah seperti apa nih, seperti huruf kanji atau apa nih. Kalau dilihat-lihat, ya pokoknya itulah. Ini lambang dari Wemoto Neon. Dia menggunakan garnish chrome, jadi menampilkan kesan lebih mewah di Wemoto Neon. Kemudian bagian headlamp sudah menggunakan LED light. Dan motor ini sudah full LED light ya, jadi sudah modern. Walaupun dia bentuknya retro klasik, namun untuk soal kelistrikan modern, menggunakan full LED light. Jadi konsumsi listrik dari motor ini jadi lebih hemat. Bentuk headlampnya cakep ya, dia tidak meniru, dia memiliki LED light dengan bentuk yang memiliki ciri khas tersendiri. Dan di sini ada tulisan LED B. Kemudian untuk cover lampu ini dibalut dengan warna bronze ya, lebih ke warna-warna tembaga. Jadi di bagian cover headlamp, bagian speedometer, dan di panel dada depan ini di bagian logo dia menggunakan warna-warna bronze. Ya memang untuk menguatkan kesan retro klasiknya. Walaupun modern namun tetap berkonsep atau warna ini menguatkan kesan dari retro klasik dari Wemoto itu. Headlamp yang diletakkan di bagian stang sehingga sorotan lampu atau sinar lampu itu mengikuti gerakan dari stang. Kita belok stang kita arah ke kiri, nanti sorot lampunya juga akan mengarah ke kiri. Ya masih sangat fungsional dan keren ya. Untuk bagian depan ini memang terlihat seperti skuter buatan Italia itu ya, si Vespa itu ya. Sebut nama enggak apa-apa ya. Memang mungkin inspirasinya dari si Vespa itu, namun ini menjadi daya tarik tersendiri dari Wemoto. Kemudian spakbor depan bentuknya juga tidak runcing, dia lebih cenderung rounded ya, atau sedikit membulat-membulat gitu. Jadi tekukan-tekukan pada motor ini sedikit sekali yang memiliki
tekukan tajam atau tekukan tegas, dia lebih ke rounded atau lebih ke melengkung-melengkung. Di bagian depan untuk bagian suspensi dan pengereman, dia menggunakan suspensi teleskopik dengan pengereman cakram hidrolis. Jadi motor ini ya pakem lah. Kemudian ring atau velg yang dipakai, dia menggunakan velg ukuran 12 in dengan ban ukuran 110/90 ring 12. Jadi tampilannya lebih bulky dan untuk mengejar kenyamanan saat berkendara, saat menikung maupun di trek lurus ya. Karena semakin lebar ban, gripnya akan semakin besar juga. Di panel depan ya memang ciri khas motor retro klasik itu pasti dia tidak meruncing, garis-garisnya lebih lembut ya atau lebih rounded, dan pasti bagian depannya lebar karena memang itulah ciri khas dari gaya skuter retro klasik. Namun di sini sennya memang sedikit runcing ya, dengan dengan sen LED dan ada lampu alis menjadikan motor ini lebih cakep. Namun runcingnya si sen ini itu senada dengan bagian dasi dari Wemoto Neon. Cukup serasi dan cukup cakep. Kalau menurut kalian gimana sih lur? Cakep nggak? Oke, bagian kokpit atau bagian stang, di bagian sebelah kanan ini ada throttle gas, kemudian ini ada holder atau saklar-saklar, di sini ada tombol starter. Kemudian motor ini juga sudah dilengkapi dengan hazard. Keren kan? Motor 20 jutaan sudah ada hazardnya. Kemudian ini ada engine stop. Ini adalah fitur yang sudah banyak ditinggalkan oleh pabrikan-pabrikan motor di Indonesia untuk engine stop. Padahal ini adalah salah satu fitur safety yang cukup oke ya. Jadi ketika kita berhenti, kita cukup tekan engine stop, baru kita matikan kontak. Jadi motor ini nggak lari. Dan bisa juga untuk emergency, misal ada anak kecil tiba-tiba naik menyalakan motor ini, kemudian jatuh, ya amit-amit ya, jangan sampai jatuh ya, terus kita buru-buru mematikan motornya dengan menggunakan engine stop. Asik kan? Tampilan speedometer untuk holder sebelah kiri seperti biasa, ini bawah sen, klakson, lampu dekat, dan lampu jauh. Yang kerennya juga ada lampu ini, lampu piu 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 piu, alias lampu passing atau lampu tembak, atau ya, untuk sekedar ngasih kode kita mau nyalip atau kasih kode ke pengendara lawan di depan kita. Piu 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 piu. Berfungsi ternyata ya. Piu 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 piu. Keren kan? Dan motor ini sudah menggunakan teknologi CBS ya, Combi Brake System, dan ini ada stopper untuk rem belakang. Stopper rem belakang yang digunakan ketika parkir. Kita tarik ini. Dan ternyata memang Wemoto Neon ini mengutamakan juga safety ya. Karena sudah diterapkan CBS, kemudian sudah menggunakan Combi Brake System, dan juga sudah menggunakan stopper untuk rem belakang. Jadi fungsinya untuk apa? Ketika kalian parkir atau kalian sedang menunggu jemputan dari pacar, ketika kalian sedang menjemput pacar, kalian nunggu pacar kalian yang sedang dandannya lama kali itu, kalian parkir harus menggunakan parking brake lock ini. Supaya apa? Supaya motor kalian tidak gelinding. Oke lur. Dan di bagian speedometer ini sudah speedometer digital ya, namun tampilannya masih menggunakan jarum analog untuk bagian speedometernya atau penunjuk kecepatan. Dan di sini ada tulisan LED B. Apa artinya LED B ini? Coba kalian googling terus komen di kolom komentar ya. Kenapa ada tulisan LED B? Dan di bagian penunjuk bahan bakar, odometer dan lain-lain itu tampilannya sudah digital display. Ini penunjuk sen, lampu jauh, piu 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 piu. Keren kan lur? Dan desainnya juga
Dia sedikit dia oval seperti telur dan dikasih garnish berwarna bronze mewah. Kemudian untuk bagian leg seal atau tempat kalian memijakkan kaki, ini ada karet ya. Ada karet, dia plastik, kemudian ada karet. Jadi untuk meningkatkan grip pada sepatu atau alas kaki kalian, biar tidak mudah terpeleset. Dan grip ini jadi mengingatkan ya sama si Vespa tuh ya, Vespa klasik maupun Vespa modern juga pakai karet di sini. Gripnya ada gripnya untuk melindungi tidak lecet dan sepatu kita atau alas kaki kita tidak licin. Bagian dada belakang terdapat konsol box yang muat yang muat air mineral gelas itu ya. Fungsional, walaupun kecil namun fungsional ya. Bisa kalian naruh kunci atau apa namanya, berbagai macam di sini yang kecil, kertas nota atau kartu nama, ATM atau lain-lain, bisa kalian letak di sini. Nah, ini ada bentuknya atau ruangan yang bisa kalian naruh apapun di sini yang muat. Dan di sini juga terdapat slot charger USB Type A. Jadi HP-HP jadul kalian atau kabel jadul kalian bisa kalian pakai di sini. Memang belum Type C, namun masih Type A, jadinya ya lebih universal ke seluruh gadget kalian. Keren kan? Kalian colok kabel di sini, terus kalian letakkan HP di sini. Dan di konsol sebelah kanan ini konsol terbuka yang bisa kalian naruh botol minum atau tumbler yang ukuran 500 ml. Cukuplah ukuran 500 ml. Motor Wemoto LED Neon ini juga sudah menggunakan anti theft atau anti maling, ya kan? Kita coba ya. Ini call answer back. Kalau kalian parkir lupa naruh motor, parkir di mana, tinggal panggil aja. Kemudian ini untuk mengaktifkan anti theft-nya. Nah, kunci kontaknya juga sebenarnya keren ya. Nah, bisa dilipat ini seperti mobil. Dan kunci kontaknya juga unik. Ini kan tertutup ya, kita buka dulu set. Terus kita masukkan kontaknya. Ini asik kan lur. Untuk lampu belakang desainnya lain dari Matic Retro yang lain. Dia lebih besar dan sudah full LED light dan terdapat tulisan LED B di dalam lampu belakang. Beginilah tampilan belakang, lampu belakang dan sen dari Wemoto LED B Neon. Di sini terdapat tulisan neon ya. Di bagian sen belakang itu terletak di bagian bodi paling belakang untuk mengejar visibilitas dari belakang dan dari samping sekitar 45 derajat. Visibilitasnya cukup oke. Dan di sini terdapat tulisan neon yang berfinishing chrome. Jadi meningkatkan atau menunjukkan kemewahan dari motor ini. Dan bagian sen juga di sini. Tampilan dari belakang seperti ini dengan lampu belakang full LED light. Kemudian desainnya biasa-biasa aja sih. Namun aura retro klasiknya sangat kental pada lampu belakangnya ini. Memang seperti motor-motor zaman dulu ya. Dan LED B Neon ini menerapkan atau mengaplikasikan setel lampu belakang motor zaman dulu. Ada yang tahu mirip motor apa? Coba tulis di kolom komentar. Dengan peletakan sen terpisah dari lampu belakang dan penempatannya cukup jauh sih sebenarnya. Namun coba kita lihat visibilitas dari sen ini. Ternyata dari belakang tidak ada masalah dari visibilitas dari sen Wemoto Neon. Dan dari samping juga visibilitasnya juga masih bagus ya. Ini jarak sekitar 45 derajat. Visibilitasnya masih terlihat dengan jelas. Dengan cover knalpot yang berfinishing chrome, kalian tidak perlu repot-repot membawa kaca untuk pacar kalian. Pacar kalian bisa ngaca atau bermake up atau dandan menggunakan cover knalpot dari Wemoto Neon. Terlihat jelas kan? Apalagi kalau pacar kalian ngaca di sini, pasti nampak cantik. Oke, untuk berbicara mesin motor Wemoto ini
menggunakan mesin 125 cc dengan transmisi otomatis CVT dengan berkubikasi 125 cc, dua katup SOHC, masih menggunakan pendingin kipas atau pendingin udara. Kemudian untuk bagian suspensi belakang dia menggunakan shock breaker dengan menggunakan shock breaker yang dibalut warna merah pada bagian per, dan bagian roda belakang juga menggunakan velg 12 in dengan ban 110/90. Gimana lur? Coba tulis kolom komentar menurut kalian bagaimana efek dari penggunaan ukuran ban yang sama depan dengan belakang. Untuk sistem pengereman belakang masih menggunakan drum brake atau rem tromol. Ya pastinya cukup lah untuk penggunaan dalam kota ya. Nah gimana sedulur semua, motor retro klasik dari Wemoto yaitu LED Neon 125 cc. Gimana desainnya? Terus menurut kalian motor ini cocok untuk siapa? Dengan desain secakep ini. Cocok untuk anak muda, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante. Gimana menurut kalian? Asik kan? Wemoto LED Neon. Untuk desain jok berwarna hitam polos. Kemudian di sini ada stitching. Untuk bagian cover jok ini desainnya cukup manis dan elegan ya. Jadi kalau kalian beli motor ini nggak perlu lagi modif-modif kulit jok motor. Untuk bagian belakang juga sudah ada tambahan-tambahan seperti tambahan roti tawar ya. Kalau orang dulu bilangnya ini jok roti tawar pada bagian belakang. Dan stitchingnya rapi dan pastinya karena ini bawaan pabrik biasanya sih sudah waterproof. Jadi tidak perlu takut dengan tambahan-tambahan jahitan seperti ini. Takut rembes, takut air masuk, tidak perlu ragu karena kalau dari pabrikan biasanya sudah waterproof. Dan kita melihat di bagian di balik jok, kapasitas memiliki bagasi yang cukup luas ya, muat helm half-face dan belanjaan para ibu-ibu kalau ke pasar. Tangki belakang ada fitur yang cukup unik pada tutup tangki belakang. Fitur tali ya, berbahan karet, ada pengaitnya. Tutup tangki ada pengaitnya menggunakan bahan karet. Jadi ketika kita melepas tutup tangki, tidak perlu takut lupa menaruh atau bingung naruh. Cukup letakkan sini, sudah ada tali pengaman, tidak mungkin hilang, tidak mungkin lupa naruh. Desain dari behel atau pegangan belakang dari Wemoto LED Neon berbahan aluminium dan pegangannya cukup oke. Asik kan? Untuk pijakan bagian belakang atau footstep bagian belakang, kita tidak perlu memakai tangan untuk membukanya, cukup pencet saja. Di sini terdapat tombol, kita pencet langsung keluar. Pada bagian standar samping terdapat pengaman yang dimana kalau kalian tidak melipat standar samping, mesin tidak akan hidup. Jadi kalian harus pastikan standar samping tertutup baru mesin mau hidup. Dan bagian standar samping ini cukup unik ya, terbuat dari bahan aluminium, bukan besi ya, bukan pipa besi yang dibengkokin jelas-jelas, bukan. Ini berbahan aluminium, jadi bentuknya cukup cakep. Dan bagaimana bunyi mesin dari Wemoto LED Neon 125 cc yang sudah menerapkan AC starter atau starter halus? Gimana suaranya? Kita cek. Terdengar gurih dan renyah. Mari kita coba jalan. Dengan duit sekitar 20 juta kalian sudah bisa punya motor skuter Matic Retro Classic 125 cc dari Wemoto LED Neon. Gas atau gas door?